Namun sejak abad pertengahan untuk beberapa alasan penting gereja mempertimbangkan itu. Kebersihan, Salah satunya alasan kebersihan, risiko tumpahnya darah Kristus, dan penghormatan. Gereja Latin Katolik Roma itu kemudian akhirnya membatasi anggur itu hanya untuk imam. Lalu kemudian abad ke-16, nanti koreksi saya kalau lupa, nanti saya cari lagi referensi, sekitar saat Konsili Trente. Saat Konsili Trente terjadi, itu konsili menetapkan bahwa praktek hanya imam yang menerima yang minum anggur itu praktek yang tidak salah dan tidak mengurangi kehadiran Yesus, karena dalam perayaan liturgi Gereja Katolik Ekaristi, tubuh Tuhan itu juga adalah tanda kehadiran Tuhan sendiri. Bukan berarti kalau tidak minum darahnya berarti tidak penuh. Jadi seperti itu. Oke. Dan dalam praktik selanjutnya, Katolik cukup ketat dengan ini. Tidak semua orang bisa menerima tubuh dan darah Kristus. Contoh, dulu waktu saya ditabiskan jadi imam, bapak dan mama saya itu menerima tubuh Tuhan dalam dua rupa, roti dan anggur, karena secara liturgis diperbolehkan. Lalu biasanya juga saat sakramen komuni pertama, komuni suci, komuni kudus, itu yang bersangkutan, anak bersangkutan bersama orang tuanya, tapi biasanya hanya anak itu menerima tubuh Tuhan dalam dua rupa, hosti dan anggur. Tapi tidak untuk umat secara keseluruhan dengan beberapa dasar pertimbangan tadi. Karena untuk orang Katolik, kalau anggur itu sampai tumpah, itu berarti penghormatan terhadap Tuhan itu berkurang, seperti mengalami berkurang, tidak menghormati itu. Untuk mengatasi itu, gereja menganjurkan itu. Tapi pada gereja mula-mula itu dilakukan. Seluruh umat yang hadir juga menerima tubuh dan darah Kristus dalam dua rupa. Seperti itu. Oke, Romo, terima kasih untuk informasi yang Romo berikan. Betul. Nah, artinya bahwa dasarnya perjamuan kudus ini tidak dibatasi umat Tuhan untuk menggunakan kedua komuni itu, ya kan? Betul. Ya, tapi, jadi minum anggur. Ada alasan-alasan penting tadi yang sudah saya jelaskan. Ya. Nah, makanya saya katakan, Romo, itu kan merupakan teknis dari iman gereja tertentu terkait dengan kenapa dia melakukan sedemikian rupa untuk tidak memberikan yang namanya anggur kepada umatnya. Itu adalah alasan yang sangat subjektif. Tetapi berdasarkan dulu yang kita lihat dalam historisnya, bahwa dalam kekatolikan pun terkait dengan penerapan yang namanya Ekaristi ini dapat berubah-ubah di zaman tertentu sampai hari ini. Itu kan kenyataan seperti itu kita bisa ini. Nah, terkait dengan pemaknaan dan juga penghormatan, itu adalah sangat subjektif yang dilakukan oleh agama tertentu untuk bisa mengimplikasikan apa yang dia pahami tentang Ekaristi itu. Tetapi ada hal yang saya memang pertanyakan terkait dengan itu, karena kan ini kan tidak diajarkan oleh Alkitab. Jadi artinya ini merupakan akumulasi daripada cara manusia untuk mengubah sedemikian rupa cara perjamuan kudus itu. Nah, di sini saya justru mengatakan bahwa Ekaristi yang dilakukan oleh umat Katolik ini itu tidak lagi murni sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh gereja-gereja awal. Dan salah satunya adalah acuan di kemudian hari saya akan berpikir terus terkait dengan
praktek ini di dalam kekatolikan sampai nanti kepada suatu kesimpulan saya mengatakan bahwa ini adalah bukan perjamuan kudus sebagaimana yang ada dalam Alkitab, tetapi ini adalah suatu praktek yang digunakan untuk memperingati pengkhianatan Yudas Iskariot. Nah, itu akan mengarah ke sana. Nah, untuk menentukan hal itu, ada satu pertanyaan saya kepada Romo terkait dengan hal itu. Nah, kenapa ada praktek di dalam kekatolikan itu ketika mereka memakan perjamuan kudus tadi atau ekaristi itu, iya tak? Itu dicelupkan rotinya lalu diberikan kepada umat. Itu maknanya apa? Oke, betul. Silakan, Romo. Oke, itu pernyataan yang bagus. Jadi pertama, sebelum kita berlangkah lebih jauh, yang perlu diketahui bahwa Bapak pasti sudah tahu bahwa Gereja Katolik sumber kebenarannya itu tidak hanya kitab suci, magisterium dan tradisi, ya, tiga hal penting itu. Dan memang satu hal yang menarik, kenapa Katolik sepertinya dalam Ekaristi itu bertentangan dengan Alkitab? Oke, karena Katolik punya magisterium, punya tradisi, dan keputusan-keputusan penting dalam magisterium dan tradisi untuk menjaga martabat itu, kesucian tubuh dan darah Kristus itu mesti dijaga oleh gereja dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, sebagaimana yang sempat saya singgung tadi dengan dasar-dasar tadi. Seperti itu. Lalu, kenapa mesti dicelup? Oke, ada dasar praktis, ya, dasar praktis saja. Kalau orang minum, bayangkan kita tidak pernah tahu, misalnya seorang datang kemudian minum, misal katakan dengan lipstik yang tebal, minum di situ, bercampur dengan darah Tuhan. Seperti itu dasar praktis. Dengan dasar pertimbangan lain, itu satu bentuk penghormatan untuk gereja, ya, dalam Gereja Katolik itu satu bentuk penghormatan terhadap Tuhan sendiri. Imam yang mencelupkannya, kalau itu pun kalau diizinkan untuk dilakukan itu, ya, imam sendiri yang mencelupnya dan memberikannya ke orang bersangkutan. Seperti itu. Lalu pertanyaan, kenapa begitu? Ya, kalau nanti dia minum sendiri, kalau tumpah, berarti darah Kristus itu tidak dihormati. Ada dosa penting dalam gereja itu yang itu tidak boleh main-main. Karena itu adalah tubuh dan darah Tuhan sendiri. Imam karena sudah terbiasa merayakan Ekaristi, karena itu menjadi tugas dan tanggung jawabnya, dia tahu dan secara presisi tahu celupnya bagaimana. Kalau umat yang tidak tahu, dia bisa celup dan masuk semua tangannya ke dalam. Seperti itu. Jadi imam yang biasanya melakukan itu, karena imam tahu. Oke. Seperti itu, Presiden. Oke. Terima kasih, Romo. Jadi yang disampaikan Romo masih dalam taraf dasar yang praktis, ya, tidak dasar dalam teologis. Oke. Coba saya coba membuka diskusi secara teologis, ya, Romo, ya, sehingga nanti saya sampai pada kesimpulan judul yang saya berikan. Kita mencoba, Romo mungkin ada Alkitab di sana, ya. Romo bisa buka di dalam Yohanes pasal 13. Kita mencoba sampai nanti baca ayat ini supaya ayat ini bisa kita bahas bersama-sama. Alkitab saya di Indonesia, Bang. Saya ini di luar. Oke, di mana ini berada? Saya di Portugal. Oke, Portugal. Oke, salam untuk Portugal, ya, di sana. Oke, saya baca kepada kita, ya, Romo, ya. Mungkin Oke, nanti di dalam Yohanes pasal 13, saya mulai dari ayat 21 sampai ayat 29, Romo. Nah, ini nanti, Romo, sebenarnya kalau saya baca di ayat 21, itu tidak apakah saya bisa buka di internet saja, cari di internet? Boleh, Romo. Boleh. Karena saya tidak ada. Oke, tunggu, ya. Iya. Boleh, Romo, boleh.
Ya, itu Yohanes berapa tadi? Yohanes 13 ayat 21 sampai 29. Tapi lebih bagusnya saya mulai nanti di dalam ayat yang ke-18 supaya ini akan utuh dalam. Mungkin sebelum itu buka dulu ini, Pak. Kita harus sebelum ke situ kita harus dasar penetapan atau pelembagaan dari perjamuan kudus itu harus dibacakan dulu tuh. Lihat. Itu 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Sudah di ini tadi di Matius tadi kita sudah sepakati itu bahwa di dalam Injil ini apa ada tadi, Bang? dua. Ya. Di dalam Yohanes pasal 13, Yohanes 13 ayat 21 sampai 29. Yohanes 13, 21 sampai 29. Oke. Nah, supaya kita lebih paham, saya mulai dari ayat 18-nya Romo ya. Boleh ya? Oke, silakan. Oke, di situ dikatakan dari pasal 13 ayat 18, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku. Nah, di sini kan dia membicarakan tentang Yudas ya. Orang yang memakan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal ini terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Ayat ke-21, setelah Yesus berkata demikian, yang tadi yang disampaikan di ayat sebelumnya, ia sangat terharu lalu ia bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kemudian di ayat 22, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasih ini adalah Yohanes, yang dikasihinya ini, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus. Jadi Simon Petrus berkata kepada murid yang dikasihinya itu adalah Yohanes itu, memberi isyarat kepadanya, tanyakanlah siapa yang dimaksudnya. Murid atau Yohanes yang duduk di dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Oke ya, perhatikan ya. Ini ada implikasinya dari judul yang saya katakan tadi. Jadi, tanda orang yang dipertanyakan, yang mengkhianati Yesus nantinya, itu adalah orang di mana Yesus mencelupkan roti, lalu nanti di ayat yang berikutnya dikatakan, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas. Oke ya? Jadi, Di mana praktik. Di bagian mana? Di bagian ayat 24 mulainya, 24 sampai 26. Okay. Di situ dikatakan, kepada murid itu Simon Petrus, apa yang dimaksudnya? Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Ayat 26, jawab Yesus, dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti. Nah, jadi apa yang ditanyakan oleh Yohanes tadi terkait dengan siapa yang nanti yang menyerahkan kamu berdasarkan pernyataan Yesus itu, lalu Yesus menjawab, dialah yang kepadanya akan memberikan roti. Kemudian sesudah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian ia mengambil roti, Yesus mengambil roti ini, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas. Ternyata
cara memberikan tanda kepada murid siapa yang mengkhianatinya itu, Yesus dengan mengambil roti dan mencelupkannya, lalu dia memberikan kepada Yudas, dan itu adalah si pengkhianat itu. Kemudian mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Setelah dia memberikan dan sesudah Yesus menerima roti itu, sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Jadi ini praktik yang saya katakan tadi secara teologisnya, justru yang dipraktekkan oleh saudara saya Katolik ini, saya tidak tahu, saya tidak mungkin juga mereka atau Katolik tidak tahu ayat ini. Tetapi kenapa dipaksakan ayat itu? Justru metode pencelupan roti itu adalah sebenarnya metode yang dilakukan kepada Yudas si pengkhianat. Sedangkan metode perjamuan kudu atau ekaristi yang benar adalah dengan memberikan roti dan memberikan anggur secara terpisah sebagaimana yang dilakukan di abad sebelumnya. Dan juga di beberapa bagian-bagian tertentu di dalam kekatolikan yang memang mewajibkan harus memakan itu seperti itu. Lalu kenapa mempraktekkan yang metode yang dikenakan kepada Yudas ini? Nah, itu akan menjadi suatu pertanyaan, dan itu terimplikasi dari judul apa yang saya tanyakan itu. Silakan Romo. Oke, ini satu peristiwa yang satu catatan yang menarik. Ternyata kalau memang ya supaya ini orang tergugah untuk bergabung dan masuk kan dulu kan mesti harus seperti itu. Itu kan seni kan, salah satu seni penting dalam berapologetik. Lalu satu catatan teks yang diambil tadi, salah satu dasarnya itu dalam Yohanes 13 21 sampai 30 dan menjadi salah satu catatan penting dari Bapak pendeta. Saya bukan pendeta, saya suka belajar tentang kitab. Oh gitu. Ya. Baik, itu salah satu catatan yang bagus ya. Menarik ini, untuk saya ini satu hal yang menarik, salah satu analisanya bagus, mendalam, dan ya sangat biblikal ya apa yang disampaikan. Kalau dasar yang tadi saya sampaikan, dasar-dasar penetapan Ekaristi di dalam Gereja Katolik, sebagaimana yang saya pernah singgung sebelumnya tadi, itu di dalam Gereja Katolik sendiri, salah satunya tadi yang sempat saya kutip ya, yang tadi sempat saya kutip dalam Matius 26 dalam peristiwa perjamuan terakhir, lalu dalam Matius hampir sama dengan tadi di dalam Markus, hampir sama dengan Matius dalam kisah perjamuan terakhir, lalu dalam Lukas juga bab 22 ayat 19 sampai 20, di mana Yesus mengatakan, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan dasar-dasar yang dijadikan Katolik ini sebagai dasar biblis ya untuk penetapan Ekaristi itu ya kita bisa berbeda tentang itu, tapi Katolik memandangnya sebagai Ekaristi itu sebagai peristiwa pertama kenangan akan perjamuan malam terakhir di mana Yesus menetapkan Ekaristi. Itu kalau dalam Kamis Putih, dalam Kamis Putih di dalam Gereja Katolik itu menjadi hari penting dalam gereja ya saat Paskah. Ada peristiwa pembasuhan kaki di situ, lalu ada 12 rasul sebagai simbol mengingat kembali akan peristiwa yang terjadi masa lampau, malam terakhir antara Yesus dan para muridnya, ada peristiwa pembasuhan kaki, karena sebelum mereka adakan perjamuan itu, Yesus membasuh kaki para murid. Lalu kemudian dia juga menjelaskan bahwa satu dari antara kamu itu akan
mengkhianati aku, sebagaimana yang Bapak sudah sampaikan tadi. Dan apakah gereja Katolik menerima ini, menolak ini? Tidak juga, sebagai salah satu analisa analisa kaum intelektual yang memahaminya, ya untuk saya sebagai seorang imam Katolik itu hal yang biasa saja seperti itu, yang sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak, karena kami berdiri di atas pandangan yang berbeda tentang itu. Bapak bisa berasumsi seperti itu, satu imam Katolik, yang untuk saya itu bukan soal, karena setiap kita bisa berdiri di atas kebenaran yang berbeda dan sangat radikal dengan ajaran kita, seperti itu. Tapi saya mengatakan bahwa Katolik itu berdiri di atas dasar yang berbeda terhadap Ekaristi, ya, secara biblis, ya, seperti itu. Dan apakah kami menganggap bahwa apa yang diucapkan itu akhirnya kemudian membatalkan apa yang sedang dilangsungkan dalam gereja Katolik hingga kini? Tentu tidak juga seperti itu. Apakah apa yang disampaikan oleh Bapak itu salah? Tidak juga seperti itu. Jadi ya, untuk saya ini salah satu kekayaan bagus, kita bisa bertukar pikiran tentang itu. Tapi saya mau katakan bahwa untuk Katolik, ya, Ekaristi itu sebuah ucapan terima kasih. Eukaristien, kan, ya, dari kata Eukaristien. Lalu dia juga merupakan sebuah perjamuan kudus, perjamuan Tuhan dan para muridnya. Memoria tentang itu. Gereja Katolik juga itu dalam kitab dalam Katekismus Gereja Katolik 1329 itu dikatakan bahwa Ekaristi itu merupakan peringatan akan perjamuan malam yang diadakan oleh Yesus dan para muridnya. Perjamuan ini juga merupakan antisipasi perjamuan pernikahan anak domba di surga. Seperti itu dalam Gereja Katolik, ya kan? Lalu juga kenangan akan kesengsaraan dan kebangkitan Kristus sendiri. Itu dalam kitab kita dalam ini Katekismus Gereja Katolik 1330 itu dijelaskan dengan bahasa seperti itu. Bahwa perjamuan ini, perjamuan Ekaristi adalah antisipasi perjamuan pernikahan anak domba di surga. Nah, jadi kita bisa berbeda tentang ini, tapi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Christian seperti itu, ya bisa saja seperti itu. Tapi untuk saya sebagai satu apa itu menarik. Ya, okay. Benar Romo. Ya, sebenarnya saya tidak ini Romo, karena memang saya sangat menyadari bahwa ketika seseorang berbicara tentang iman, maka meskipun menggunakan kitab yang sama pasti memiliki penekanan yang berbeda. Benar nggak Romo ya? Itu kan? Nah, itu yang harus kita ketahui. Kemudian betul. Apa yang saya sampaikan tadi bukan sebuah asumsi saya sebagai seorang pembelajar Alkitab, tetapi itu saya mendasari teologisnya berdasarkan teks Alkitab, yang dimana teks Alkitab ini juga digunakan oleh umat Katolik dan juga digunakan oleh umat Protestan. Artinya, tentu dalam memahami sebuah kebenaran yang bersifat absolut, tentu juga tidak secara serampangan adanya perbedaan yang sangat mendasar. Artinya bahwa ini tidak bisa dibiarkan adanya suatu perbedaan yang mencolok dari kedua penafsiran itu, meskipun ada biasanya perbedaan penafsiran, tetapi itu pasti ada keterkaitan. Nah, apa yang saya sampaikan ini tidak sedang untuk goyahkan iman Romo sebagai seorang Katolik, karena nggak ada pentingnya di situ. Karena kita adalah seorang akademisi yang memang kita harus menggunakan
pikiran kita untuk memahami setiap teks di dalam Alkitab, karena memang kita ditempa di situ kan. Kita belajar terkait dengan akademisi itu kan ditempa untuk menjadi seorang yang akademisi yang bisa mempelajari Alkitab ini. Nah, yang sebenarnya yang saya tekankan di sini adalah kenapa justru metode atau cara yang dilakukan Yesus kepada Yudas Iskariot yang itu yang diadopsi oleh orang Katolik untuk mempraktekannya kepada umat. Bahkan Romo sekarang tadi mengatakan kepada kita bahwa sebelumnya gereja mula-mula jelas bahwa yang dilakukan adalah memakan roti dan anggur. Bahkan ada suatu tertentu di acara-acara tertentu akan terjadi seperti itu. Lah, kenapa sekarang dipertahankan suatu cara yang dimana ini mengaburkan yang namanya makna teologis daripada Ekaristi itu sendiri, yang seharusnya tidak boleh dicelupkan karena itu adalah sebuah tanda bagi seorang pengkhianat, yaitu Yudas Iskariot, menunjukkan kepada semua orang bahwa ini loh, waktu itu ditunjukkan kepada para rasul yang lain itu bahwa ini loh pengkhianat itu. Tapi itu diadopsi, cara itu seremonial itu diadopsi oleh orang Katolik untuk diterapkan kepada umatnya. Dan makna daripada itu kita lihat ininya, tujuan dan juga apa yang menjadi dampak daripada tindakan Yesus itu, apa yang dikatakan di ayat yang berikutnya itu, di ayat 27 agak menarik sekali di situ. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ini berbahaya ini. Betul. Ini secara literal tanpa kamu tafsirkan pun ini akan mengandung makna yang benar-benar maknanya itu dengan kita memperlakukan cara itu kepada jemaat, maka itu akan menempatkan jemaat untuk dirasuki oleh iblis. Betul. Begini Pak Kristus. Itu tanpa ada tafsiran di situ. Hanya gini, ada satu hal yang bisa membatalkan itu. Ya, bahwa silakan. Gereja Katolik sudah melangsungkan sakramen Komuni Kudus itu sudah ribuan tahun. Dan sampai sekarang belum ada yang mengalami kerasukan setan seperti Yudas. Oke. Kerasukan setan yang menurut Abang seperti apa? Kita definisikan kerasukan setan itu seperti apa menurut Abang? Menurut Romo? Oke, panggil Romo. Ya, saya pertama, jangan dia panggil bisa itu ya. Sebelum luar ajaran iman. Ini kan sorry. Romo. Kita kan berpindah masuk ke topik yang baru ya. Tapi sebelum di situ kami Protestan sangat mengagungkan ya, perjamuan kudus, karena itu adalah perintah yang dilembagakan sendiri oleh Kristus. Iya. Ya, misal kita baca di 1 Korintus 11 mulai dari ayat 23 sampai 27. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jadi kenapa kami sangat mengagungkan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus? Karena itu adalah perintah dan yang dilembagakan oleh Kristus sendiri. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, makna dari perjamuan kudus itu seperti yang kita sudah sampaikan tadi, itu sangat penting. Pertama, mengarahkan iman kita kepada kematian Kristus di kayu salib, ya, yang sangat penting untuk karya keselamatan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita dipanggil untuk bersatu dengan Kristus, union with Christ. Dan selanjutnya melalui perjamuan kudus kita di situ mendapatkan berkat-berkat surgawi, means of grace. Jadi begitu sangat penting perjamuan kudus. Nah, kalau kita lihat juga dari tata cara perjamuan kudus yang dilembagakan oleh Kristus, itu sangat penting. Pertama,
berbeda dengan perjamuan Paskah sebelumnya. Perjamuan kudus ya, malam sebelum dia menderita, itu Kristus sendiri yang mengambil roti dan anggur itu, bukan dari tangan orang lain. Dan Kristus memberkati. Nah, itu yang kita harus pahami. Jadi kemudian ini ya, saya kasih lihat lagi ya, dari kata-kata Kristus di dalam perjamuan kudus itu sangat penting. Kita lihat perkataan Kristus ya. Saya sebentar, saya buka ya. Sebelum kita berpindah ya, Kristus berkata begini, ambillah, Loh? makanlah. Kok turun? Romo kemana Romo? Romo, naik Romo. Loh, Romo. Aduh Romo. Jadi ada beberapa Romo. ya. Aduh, padahal penting sekali. Aduh Tadi kita Romo. mau pindah topik itu. Jadi sebelum itu kita harus pastikan kenapa perjamuan kudus penting. Romo Pertama, olen Romo. jadi itu Oke, tidak memang apa-apa sudah ya. Romo. Iya, saya lanjutin Mungkin sedikit nanti ya. ya kapan-kapan Romo bisa naik lagi. Iya. Saya lanjutin ya, bahwa memang itu sudah dipersiapkan oleh Kristus. Makanya tidak seperti perjamuan Paskah sebelumnya. Kalau kita baca di Lukas 22 ayat 17 dan ayat 19, ia sendiri yang mengambilnya, mengambil roti dan anggur. Di Paskah sebelumnya, Kristus mengambil roti dan anggur dari tangan orang lain. Tapi di malam Paskah sebelum kematiannya, Kristus mengambil sendiri. Jadi Kristus adalah tuan rumah. Dia mengambil sendiri, Kristus memberkati. Kata eulogesas di Matius 26 ayat 26, Markus 14 ayat 22, Kristus memberkati. Nah, kemudian di situ kata-kata Kristus itu sangat jelas sekali. Ambillah, makanlah, minumlah kamu sekalian. Nah, jadi semua peserta perjamuan kudus itu dilibatkan. Nah, itu jelas menentang apa yang dilakukan oleh Katolik Roma yang tidak menghadirkan komunikan. Gitu. Padahal komunikan peserta atau peserta daripada perjamuan kudus itu sangat penting karena makna-makna yang tadi kita bicarakan. Gitu. Jadi jangan dialihkan itu. Mungkin Mengenai saya bisa perjamuan kudus. jawab sedikit Nah, yang itu ya, Begitu ya. Pak Ya, gitu, Ben Pak. Hur. Ya, terima kasih. Silakan Romo, silakan Romo. Dibuka Apakah dibuka dalam- kameranya Romo supaya Sorry. boleh dibuka kameranya Romo. Dia nanti putus kalau kameranya dibuka. Sorry. Oh, iya. Iya. Sedikit Saya mungkin gini, Romo. singgung Satu aja sedikit aja. Ben Hur. Pertanyaan Ya. saya sedikit aja. Jadi Karena begitu pentingnya, apakah memang saat apa namanya yang disampaikan oleh Pak Ben Hur tadi, mungkin saya sedikit bertanya, Pak Christian juga bisa jawab. Dan Protestan perjamuan kudus itu dirayakan setiap hari atau kapan? Kalau kita itu tergantung gerejanya, Bang. Tergantung denominasi. Kalau kami dari Protestan, yang saya ini kan aliran bergabung di aliran Anabaptis. Dulu kan saya waktu masih di kampung saya aliran Lutheran. Lalu waktu saya masih sekolah saya pelayanan di Pantekosta. Sekarang saya di Anabaptis. Jadi begini, saya sudah merasakan beberapa kegiatan Ekaristi itu. Kalau dia di aliran Martin Luther di Nias itu bisa dilakukan 6 bulan sekali dan juga bisa dilakukan 1 tahun 3 kali. Nah, kalau hari ini kalau dia GBI waktu itu 1 bulan sekali.
kalau GBI waktu itu, dia diambil di hari Minggu pertama. Nah, kalau yang saat ini di Anabaptis itu 6 bulan sekali disertai dengan cuci kaki, pembasuhan kaki. Kalau kita ini ada pembasuhan kaki disertai dengan itu ada. Cuman pembasuhan kaki dengan Ekaristi itu dibedakan ininya. Kalau membesokkan misalnya besok kita ada perjamuan kudus, berarti malamnya itu ada pembasuhan kaki. Itu yang kita lakukan. Kalau sekarang Anabaptis. Jadi itu tidak diberikan atau tidak ada secara formal dari seluruh gereja Protestan itu memiliki waktu tertentu dengan itu, dan itu diatur oleh denominasi tersendiri. Jadi begitu, Bang. Sorry, begitu Romo. Sorry. Mohon maaf. Silakan. Oh iya. Kalau mungkin ya itu bagus. Artinya kita tidak bisa ini. Satu hal yang menarik dalam gereja Katolik, Ekaristi itu dijalankan selain misa hari Minggu ada namanya misa harian. Bahwa Ekaristi, apalagi seorang imam harus merayakan Ekaristi setiap hari. Apa dasarnya demikian, Romo? Nanti saya akan kasih dasar saya terkait dengan itu. Apa dasarnya orang Katolik melakukan Ekaristi itu? Gitu. Silakan, Romo. Betul. Itu pertanyaan yang menarik ya. Pertama, sebelum masuk ke ayat Alkitab, mungkin saya sedikit menjelaskan ya. Boleh, Romo. Yuk, oke. Beberapa komunitas Kristen masa lampau itu memiliki praktik untuk merayakan Ekaristi itu, perjamuan tubuh dan darah Kristus itu secara harian, sebagai salah satu cara untuk memperdalam iman dan mengalami kehadiran Yesus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dasarnya gereja itu juga menetapkan bahwa sedapat mungkin setiap umat Katolik yang berkesempatan untuk mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari, ajaran gereja ya. Lalu bagi yang tidak sempat, itu dalam perintah gereja itu, sedapat mungkin menerimanya. Bagi yang tidak dapat menerima sakramen Ekaristi karena alasan-alasan tertentu, misalnya tidak ada gereja Katolik di tempat dia berada, dia sedapat mungkin harus menerima 2 kali dalam setahun, saat Natal dan Paskah. Lalu, kenapa dalam gereja Katolik Ekaristi itu dirayakan dalam sehari-hari, harus dirayakan setiap hari ya? Itu kalau di dalam Kisah Rasul 2 ayat 24 sampai 26 itu tentang kehidupan jemaat perdana, itu mereka itu dari rumah ke rumah untuk memecahkan roti, untuk beribadah dan memecahkan roti. Sebagai yang oleh Katolik itu sebagai satu bagian untuk mengenang peristiwa malam terakhir. Seperti itu. Oke. Lalu, Sudah, Romo? apakah di dalam Ekaristi, misalnya, seorang imam yang merayakan, konsep teologis gereja Katolik, ajaran gereja Katolik itu, saat imam merayakan Ekaristi, dia adalah in persona Christi, dia adalah wakil Kristus. Ya, jadi saat dia merayakan Ekaristi, saat itu dia adalah Kristus sendiri. Itu dalam ajaran gereja Katolik. Karena dia adalah in persona Christi.
Ya itu di Seperti KGK itu. Lalu kemudian 1148 ya Romo ya. Betul, nanti bisa dicek di situ. Nanti bisa dicek di situ. Oke, oke. Seperti itu. Lalu Tutute AC persona ipsius Christi hal ya lain Romo ya. yang mungkin betul nanti bisa dicek di situ ya. Apakah memang Oke. saat dalam keadaan seperti itu, imam sebagai wakil Kristus itu secara konsep Katolik ya, dia merayakan Ekaristi, itu mengingatkan kembali akan peristiwa tadi. Lalu apakah tidak ada prinsip keterlibatan di dalam liturgi gereja Katolik saat Ekaristi? Tidak juga, karena ada dialog antara iman dengan umat yang hadir saat misa. Di awal misa, contoh saja ya, di awal dalam liturgi pembuka, setelah imam tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, umat menjawab amin. Umat yang menjawab. Lalu ada lagu yang dinyanyikan oleh umat, oleh kor dan oleh umat. Lalu ada dialog-dialog, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Itu di dalam gereja Katolik. Umat menjawab. Ada prinsip partisipasi dalam liturgi. Karena liturgi dalam gereja Katolik itu adalah perayaan umat. Ya, Romo, saya Pada boleh masa tanya, Romo. lampau, Romo boleh saya tanya. pada masa lampau. Oke, Boleh silakan, saya silakan, Pak Ben. Jadi gini, tadi kan kita sama-sama sepakat bahwa perjamuan kudus itu sangat penting, memiliki makna yang sangat penting, dan kita sama-sama mengakui, walaupun ada sedikit perbedaan, bahwa di situ Kristus benar-benar hadir. Kami memahami itu kehadirannya berupa metafisik, tapi benar-benar hadir. Nah, makna-makna perjamuan yang sangat penting itu, di mana kita memberkati kematian Kristus, kita bersatu dengan kematiannya, union with Christ, kita menerima berkat-berkat keselamatan yang telah diberikan kepada kita, berkat-berkat kasih karunia, dan Kristus sendiri yang melembagakan itu, dan Kristus dan memerintah ya, kepada semua peserta perjamuan kudus pada malam itu. Makanya Yesus berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku dan darahku. Kamu sekalian. Betul. Nah, Pertanyaan saya, kenapa Pak. dalam Katolik tidak semua komunikan itu menerima anggur, hanya hosti? Kalau begitu pentingnya perjamuan kudus, kenapa umat hanya menerima hosti? Itu hanya hosti saja. Betul. Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan bagus, menarik. Ya. Oke. Betul. Oke. Saya bisa jawab sekarang? Ya, silakan. Oke. Saya rasa apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi itu sudah saya jelaskan ya waktu berdialog dengan Pak Christian tadi. Kenapa hanya Kalau itu imam penting sekali, yang kenapa? umat hanya menerima hosti ya? Oke. Jadi untuk orang Katolik, tubuh Tuhan, bahkan saat hanya umat menerima hosti saja sebagai tubuh Tuhan, itu adalah satu kesatuan yang utuh dari tubuh Tuhan sendiri. Dalam melalui peristiwa transubstansia tadi, hosti dan anggur itu telah berubah menjadi tubuh dan Kristus. Maka tadi waktu saya singgung itu ke Pak Christian, apakah saat imam saja yang meminum anggur dan makan hosti? Apakah umat mengalami hanya terima setengah saja dari tubuh Tuhan? Tidak. Karena Katolik memandang itu semua sebagai satu kesatuan utuh
dari tubuh Tuhan itu sendiri. Baik. Oke, pertanyaan Oke, selanjutnya. lalu Ya, Romo. ada satu hal penting. Oke, silakan. Kalau begitu, kenapa dalam misa-misa tertentu, misalnya Kamis Putih atau Paskah atau perayaan-perayaan Ya. besar, itu umat boleh menerima hosti dan anggur? Itu menarik. Yang terima itu hanya para rasul yang melakoni tugas sebagai para rasul di Kamis Putih. Tidak semua umat yang hadir saat misa. Bukannya Itu ada pertanyaan beberapa- bagus, Pak Benhur, sebagai informasi mungkin. Jadi itu mengingatkan akan, karena Kamis Putih, saat Kamis Putih itu perayaan besar dalam gereja Katolik ya. Dan biasanya saat Kamis Putih sedikit itu para imam itu membaharui janji imamatnya, karena itu adalah malam di mana Yesus menetapkan Ekaristi di dalam gereja Katolik. Oke. Mengingatkan apa? Mengingatkan akan peristiwa Yesus dan para murid. Saat bacaan Injil, teks itu didramatisasi untuk momen pembasuhan kaki. Lalu Momen apa pembasuhan bedanya? kaki. Lalu setelah itu, apa setelah bedanya? itu, saat Ekaristi, saat penerimaan tubuh dan darah Kristus, para rasul yang mewakili rasul-rasul tadi sebagai satu peristiwa simbolik tadi itu mendapatkan tubuh dan darah Kristus, dan hosti yang dipecahkan itu ada hosti yang lebih besar untuk bisa supaya mereka semua dapat. Dan mereka datang celup, imam berikan ini hosti dan anggur, tubuh Tuhan dalam rupa hosti dan anggur, imam beri, dan mereka datang ambil hostinya dan celup di anggurnya. Ya, makanya pertanyaan Seperti saya, kenapa di perjamuan kudus di hari-hari biasa umat hanya menerima hosti, namun di hari-hari tertentu seperti di Kamis Putih umat menerima roti dan anggur? Bedanya apa? Itu. Padahal tadi Romo itu sudah pertanyaan. menjawab, iya, bahwa hanya menerima roti itu menerima tubuh secara utuh. Lalu kenapa dibedakan Betul. lagi pada hari-hari raya tertentu bisa menerima anggur? Nah itu pertanyaannya. Harusnya kan Oke. kalau kita Jadi, mengikuti apa yang sebagai- diperintahkan, harusnya setiap kali perjamuan kudus ya harus menerima keduanya, baik roti maupun anggur. Itu. Oke, betul. Itu salah satu hal menarik ya. Karena saya jelaskan hal ini tadi kan ke Pak Christian, mungkin Pak Ben-Hur tidak ikuti. Nah, jadi dalam gereja Katolik tidak hanya saat Kamis Putih, Bang Ben-Hur. Saat dalam Protestan itu Sidi, saat komuni suci, itu peserta komuni pertama itu menerima dalam dua rupa, hosti dan anggur. Lalu ada momen lain yang juga di mana umat, tapi hanya orang-orang tertentu. Pertanyaannya, kenapa kemudian gereja hanya menetapkan orang-orang tertentu dalam misa-misa tertentu saja? Karena ada beberapa dasar pertimbangan tadi yang sempat saya singgung ke ke Pak Christian, bahwa gereja mula-mula, gereja Katolik awal itu, umat yang hadir seluruhnya itu jalankan itu seperti merayakan Ekaristi dan menerima tubuh Tuhan dalam dua rupa, roti dan anggur. Dalam perjalanan selanjutnya, dalam abad pertengahan, gereja kemudian sebagai salah satu tiang penopang kebenaran dalam ajaran gereja Katolik itu menetapkan bahwa demi menjaga kesucian itu, menjaga kebersihan dan alasan-alasan lainnya, saat perayaan Ekaristi hanya imam yang
minum. Umat yang hadir hanya mendapatkan hosti, karena hosti itu adalah tubuh Tuhan sendiri. Apakah dalam gereja Katolik, pertanyaan yang menariknya, apakah karena dengan demikian mereka hanya terima setengah dari Tuhan? Tidak juga, karena Katolik memandang bahwa dalam peristiwa transubstansiasi dalam misa konsekrasi itu tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur itu telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, dan itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, oke lah, baik Romo. Silakan Pak Tian atau Pak Oleng. Oke, jadi begini Romo. Tadi saya kan belum sempat tanyakan ya kepada Romo. Maksud saya belum sempat dijawab terkait dengan pengertian daripada dirasuki iblis di dalam Yohanes 13 tadi. Nah, menurut Romo, dirasuki iblis itu maknanya apa, Romo? Dalam ya. Silakan. Oke. Ini menarik. Ada dua hal yang menurut saya saya memaknai ya sebagai salah satu tanggapan saya atas pertanyaan tadi. Pertama, bisa bermakna yang sesungguhnya. Ya. Sungguh-sungguh dirasuki oleh iblis. Bisa juga iblis dalam pengertian dinodai oleh dosa. Oke. Dalam pengertian tindakan yang berlawanan dengan ajaran kasih Tuhan. Oke, manifestasinya sebentar Om. Manifestasinya yang Romo simpulkan dari tindakan Yudas. Apakah yang dari makna sesungguhnya dia kerasukan setan sebagaimana yang literalnya dia guling-guling dan dirasuki setan, atau ini adalah merupakan sikap daripada yang dirasuki setan itu adalah dengan mengkhianati Yesus itu? Apakah seperti itu yang dimaksudkan oleh Romo? Nah, mungkin kedua hal itu bisa kita diskusikan, Romo. Justru itu letak saya tadi, sebetulnya itu hanya ungkapan kritik saja dari saya untuk sekedar mengganggu apa yang disampaikan oleh Pak Christian. Justru saya mau tahu itu. Saya mau belajar untuk itu. Ya. Oke, silakan. Nah, dengan demikian, Romo, dengan demikian, terserah nanti kita menggunakan makna dari kedua itu, tetapi saya lebih sepakat kepada apa yang dilakukan oleh Yudas yang menjadi puncak atau yang menjadi wujud daripada dia dirasuki setan itu atau dirasuki iblis itu adalah tindakan dia melakukan pengkhianatan kepada Yesus itu dengan Yesus dijual kepada orang-orang Yahudi. Itu yang saya maknai di situ. Nah, berdasarkan itu, saya mencoba untuk menarik satu ini. Berdasarkan itu, apakah tema yang saya berikan ini itu ada nggak yang salah sampai hari ini? Ini suatu pertanyaan yang ini, karena memang wujudnya seperti itu. Kalau kita lihat ininya. Betul, itu menarik, itu menarik. Oke, nah, betul. Ya makanya. Artinya kan apa yang disampaikan oleh Pak Christian itu kan tafsiran tentang Yudas setelahnya, kan? Oke. Tapi bukan, bukan itu. Tetapi kan penempatan tema saya ini kan didasarkan pada ritual atau praktik yang dilakukan oleh Katolik, di mana Katolik ini dengan mengikuti tata cara yang dilakukan Yesus kepada seorang Yudas yang pengkhianat itu. Maka muncullah tema ini sebenarnya. Gitu, Romo. Bagaimana? Nah, pertanyaan saya kepada Romo, berdasarkan analisis Romo yang
saat ini, apakah salah saya mempertanyakan hal itu dan membuat tema itu sedemikian rupa sebagaimana yang Romo baca hari ini? Apakah salah atau tidak? Oke. Jadi saya membacanya secara sederhana saja ya Pak Christian. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Christian itu sebagai satu calling ya untuk saya, yang bisa pertama bisa berupa sentimen untuk mengangkat orang-orang Katolik untuk masuk. Akhirnya kemudian saya masuk karena saya lihat judulnya. Untuk saya terpanggil masuk dalam grup ini, dalam room ini karena judulnya. Sehingga saya punya kewajiban moral untuk menerangkan itu. Ya. Dari sisi Katolik, ya kan? Oke. Soal yang lain, bahwa kemudian apa tanggapan mereka terhadap Pak Christian, bagi orang yang tidak punya maaf saja, tidak semua orang Katolik paham ajaran gerejanya. Dan saya juga cukup lama di Maluku, dulu saya praktek sebagai frater, praktek di Maluku. Begitu juga saya yakin Pak Christian juga tahu, pasti tidak semua umat kita Protestan, jemaat kita juga tahu ajaran Tulip, Calvinis dan lain semuanya. Apalagi Pak Christian dan kawan-kawan itu berdiri dengan ajaran yang berbeda seperti itu, dengan aliran-aliran berbeda seperti itu, sehingga apa yang perhatian itu satu tema yang menarik ya. Akhirnya kemudian mungkin untuk Pak Christian dan teman-teman akhirnya tahu bahwa oh ya, ternyata begini ya dalam gereja Katolik. Saya juga tidak menghakimi tulisan Pak Christian dalam judul ini, karena tanpa judul ini saya tidak mungkin masuk dalam room ini. Apakah karena ada dasarnya? Oke, dasarnya ya. Dasarnya tadi kan judul ini saya masuk. Iya, tapi begini Romo. Saya hanya memastikan. Sebagai satu. Oke, silakan Romo. Silakan. Oke, jadi saya mencoba untuk bertanya kepada Romo bahwa adakah suatu jawaban yang bisa saya dapatkan terkait dengan pertanyaan saya ini, untuk saya berhenti tidak menampilkan judul ini kepada umat Katolik, sehingga dasar yang saya berikan itu bisa menggambarkan kerinduan saya membutuhkan jawaban yang jelas terkait dengan apa yang saya pikirkan ini. Karena saya jelas melihatnya bahwa ini adalah suatu tindakan yang menjerumuskan umat kepada perilaku yang menghasilkan dampak yang negatif, dan itu tidak disadari. Betul. Karena bagi saya, kalau kita main dalam hal yang supranatural, maka iblis pun bisa menggunakan hal ini. Dan kita tidak lupa bahwa iblis di dalam Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan bahwa iblis itu bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ya kan Romo ya? Jadi cara iblis untuk mengelabui umat itu bisa di berbagai ini. Tetapi saya juga tidak yakin bahwa orang Katolik tidak membaca teks ini sehingga secara sadar itu dipraktikkan, dan tidak mungkin tidak dipertimbangkan secara teologis hal itu. Itu dia. Silakan Romo. Oke, betul. Satu hal yang menarik ya. Pertama, Katolik kita mengambil semua hal yang berkaitan dengan Ekaristi di dalam kitab suci,
mengambil teks-teks penting. Katolik itu mengambil teks-teks penting yang berkaitan dengan Ekaristi itu di dalam kitab suci sebagai dasar biblis untuk menjelaskan mengenai sakramen Ekaristi. Ya. Itu poin pertama. Yang kedua, tidak semua peristiwa simbolis yang terjadi dalam kitab suci itu menjadi dasar pertimbangan gereja Katolik. Karena untuk gereja Katolik, apakah peristiwa di mana Yesus mencelupkan kemudian sesuai dalam peristiwa tadi, kemudian itu dijadikan sebagai salah satu dasar untuk menjelaskan misteri peristiwa transubstansiasi tadi? Itu tidak juga. Karena bagi gereja Katolik, Ekaristi punya makna. Pertama, sebagai peringatan anamnesis akan peristiwa perjamuan malam terakhir Yesus dan para murid, sebagai kurban, dan sebagai perjamuan, sebagai satu perjamuan komunio, persekutuan, di mana roti yang telah konsekrasi yang merupakan persekutuan itu membangun kembali persekutuan yang kudus antara umat Katolik dengan Kristus. Dan ketiga, sebagai sumber dan puncak hidup iman Kristiani Katolik. Keempat, makna-makna ini tidak terpisahkan, dan sampai kapanpun mau tanya semua imam Katolik jawabannya seperti itu. Dan dengan unsur-unsur penting dalam perayaan Ekaristi itu tadi, itu mau pergi di gereja Katolik manapun, Katolik Roma, pasti 3-4 unsur penting tadi dalam liturgi itu pasti tidak. Bahkan pada bagian akhir dari perayaan liturgi itu ada yang namanya perutusan. Setelah berkat ada perutusan. Oke. Seperti Justru itu. begini, Romo. Oke, Ya. terima kasih, Romo. Justru dari penjelasan Romo membuat saya kembali meragukan statement itu. Kenapa saya meragukan? Karena begini, tahu nggak? Justru memberikan peluang bagi kita untuk berpikir yang lain terkait dengan statement Romo. Satu peluang yang saya pikirkan adalah di mana kita ketahui semua bahwa ketika iblis mengelabui Adam dan Hawa, itu menggunakan pernyataan-pernyataan yang dapat menyinggung perasaan si Hawa ini, sehingga nanti dia tergugah hatinya untuk memakan buah itu, dan bahkan dia mencoba untuk mempelintir pernyataan Allah kepadanya yang dimana disampaikan oleh Hawa. Kemudian di dalam Kejadian ketika Yesus dicobai oleh iblis, maka justru iblis itu menggunakan teks-teks Alkitab. Jadi ini yang saya khawatirkan, di mana apa yang kita jelaskan itu justru mengandung sifatnya itu menjerumuskan dan dalam tanda kutip ini menyamarkan sesuatu yang nyata itu disamarkan supaya apa? Supaya orang tidak berfokus pada teks itu sendiri, karena ini tidak bisa diganggu-gugat karena teks itu berbicara tentang itu, terkecuali kalau teks itu dihasilkan oleh penafsiran. Nah, itu baru kita bisa meraba-raba. Tapi inilah yang membuat saya justru kalau Romo mencoba menjelaskan teks itu berdasarkan dari apa yang menjadi kebiasaan dan tradisi, itu akan menjadi sesuatu yang menurut saya menyamarkan isu yang inti daripada apa yang kita bicarakan. Sebenarnya
kalau kita lihat Maksudnya apa yang gini, pertanyaan saya Pak Christian. Pertanyaan saya untuk Pak Christian, yang Pak Christian cemaskan ini dampaknya terhadap orang Katolik atau bagaimana? dua-duanya Dan dampak dua-duanya, baik dampaknya yang satunya kemana? maupun perilakunya, tindakannya. Maksud saya pertanyaan saya gini, yang disampaikan oleh Pak Christian ini dampaknya terhadap kehidupan umat Katolik sendiri atau bagaimana? Dua-duanya, baik tindakan maupun dampaknya. Karena begini, Tindakan dan dampaknya ada. Dampaknya Saya bisa siapa? Umat buktikan Katolik. dampaknya. Saya bisa buktikan dampaknya. Salah satu Maksudnya dampaknya. tindakan dan dampak terhadap umat Katolik. Oh iya, karena kan secara literal, secara literal Saya kan kita tangkap. tahu. Betul Pak Secara Christian, saya literal tangkap. kita tahu tindakan itu sudah salah. Karena tindakan Betul, itu mengadopsi cara Yesus memberikan roti kepada si pengkhianat. Dan itu dipraktekkan oleh orang Katolik ketika dia melakukan ekaristik di hadapan jemaat. Dan itu sudah merupakan suatu tindakan yang sangat-sangat sama dengan itu. Yang kedua, dampaknya apa? Kita memaknai tadi hal itu adalah suatu pengkhianatan, dan itu terjadi, dilakukan oleh orang Katolik. Apa yang dilakukan oleh Katolik? Melakukan pengkhianatan kepada rasul-rasul lain melalui jalur apa? Suksesi apostolik, yang dimana mereduksi semua rasul-rasul yang lain. Itu kan suatu pengkhianatan juga itu. Jadi memang itu kita tidak sadari, tetapi itu dilakukan oleh orang Katolik. Nanti mungkin pada kesempatan lain kita bisa bicara itu. Tapi kalau berkaitan dengan saya bisa membuktikan nanti, beberapa. Karena ini kalau berkaitan dengan Ekaristi, Pak Christian. Kalau berkaitan dengan Ekaristi, itu sebagai satu kecemasan dari Pak Christian sebagai orang Kristen pengikut Kristus di luar gereja Katolik, itu satu hal yang bagus menurut saya ya. Tapi kami sebagai satu institusi gereja itu tidak pernah mencemaskan itu. Karena apa? Karena untuk kami orang Katolik, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, seluruh hal itu berada di bawah 3 hal penting: kitab suci, magisterium gereja, dan tradisi. Mau sampai kapanpun itu pasti akan tetap sama dari Roma sampai ke Indonesia. Benar. Akan sama. Seperti itu. Jadi tapi begini, semuanya Romo, itu akan sama. Soal bahwa ada kecemasan dari Pak Christian berkaitan dengan itu, dampak terhadap tindakan dan dampaknya yang lain-lain menyangkut tindakan Yudas tadi, mencelupkan itu dan lain sebagainya, itu untuk gereja Katolik sebagai satu institusi ya, itu tidak menjadi satu kecemasan, tapi menjadi satu hal. Apa yang disampaikan oleh Pak Christian itu menjadi saya rasa satu masukan yang bagus untuk gereja Katolik juga, bahwa ada orang yang punya kecemasan ini loh terhadap gereja. Tapi untuk saya yakin gereja sudah sampai sekarang, gereja Katolik Roma sudah sampai sekarang itu tetap kuat. Benar Romo, benar. Jadi begini Romo. Jadi sebenarnya saya tidak juga berpandangan bahwa Katolik Roma cemas dengan apa yang saya sampaikan ini. Karena kenapa? Karena memang tidak perlu untuk dicemaskan, karena memang itu sudah menjadi budaya. Bahkan saya katakan bahwa ada orang-orang yang menurut kita, bahkan menurut Romo, melihat keadaan mereka menyedihkan, di mana kita tahu bahwa di luar daripada kekristenan itu, di luar daripada Kristus itu adalah orang yang dibinasakan, dan kita juga mengasihani mereka, merangkul mereka seharusnya. Iya toh? Tetapi ketika kita bertanya kepada mereka, mereka tidak cemas dengan itu. Jadi artinya
kecemasan yang kita rasakan itu tidak bisa dijadikan menjadi patokan kecemasan kita sebagai seorang lembaga yang lain. Jadi artinya yang saya maksud, bukan masalah kecemasan Anda, bukan kecemasan Katolik atas apa yang saya sampaikan, tetapi apa yang kita katakan adalah kebenaran yang didasarkan pada teks-teks Alkitab. Karena itu, kebenaran itu menjadi suatu landasan yang utama bagi kita. Tak perlu saya harus melihat kecemasan gereja Katolik tentang ajarannya. Tidak, karena kenapa? Karena itu sudah menjadi budaya dalam hidup. Tetapi yang saya sampaikan hari ini adalah bukan masalah itu, tetapi masalah kebenaran yang bisa kita diskusikan, yang bisa kita pahami secara logika, dan itu telah disampaikan dalam teks-teks Alkitab. Itu sebenarnya yang kita sampaikan. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa kedatangan saya atau suatu diskusi ini adalah membuat agama lain menjadi merasa cemas dengan itu, saya katakan tidak ada kuasa sekali sama saya di mulut ini, tetapi saya hanya menyampaikan kebenaran. Jangankan saya, Yesus aja dia tidak bisa mengubah para ahli-ahli Taurat. Paham nggak maksud saya, Romo ya? Bahkan Yesus sampai digantung di atas kayu salib. Jadi itu yang saya maksudkan, bukan masalah soal itu, tetapi masalah kebenaran bagaimana kita memahami sesuai dengan apa yang menjadi dasar iman kita. Jadi itu menurut saya, jangan saya digiring bahwa saya ini sedang mencoba untuk membangun tembok untuk bisa memberikan keraguan terhadap iman kekatolikan. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau orang Katolik tetap berdiri di dalam kekatolikannya, tetapi bisa memberikan yang namanya ajaran yang lebih baik, kenapa kita tidak harus belajar dengan itu? Nah, tetapi poin-poin yang juga bisa saya sampaikan, maka menjadi suatu pertimbangan bagi kita sebenarnya. Jadi begitu, Romo, yang menjadi maksud dan tujuan kita di sini. Begitu. Rasa Iya, bagus. iya. Bagus. Jadi begitu, Romo. Iya. Bagus ya Romo ya, keren ya. Wah, mantap Romo. Bagus. Rasa Bagus ya bagus. Romo ya. Sebagai satu sebagai satu penalaran, satu bentuk penalaran logis yang menarik itu untuk didiskusikan kan. Itu saya rasa menarik. Iya, Menarik. Tapi bahkan apa yang saya sampaikan tadi itu dasar penting dalam gereja Katolik mengenai Ekaristi itu, dengan pemaknaannya, unsur-unsur di dalamnya itu satu hal yang mau berdiskusi dengan orang Katolik manapun pasti tidak akan berubah. Iya, Romo. Iya Romo. Oke. Saya rasa Kami terima kasih di sini Romo, kesempatan kami ini. tidak akan pernah mengubah iman orang Katolik Romo. Ya, Itu poinnya. mantap. Nggak ada etikat untuk merubah iman Katolik itu, enggak. Tetaplah dalam apa yang ada sudah satu hal- dijalankan ribuan tahun Romo. Itu kan dari ada satu hal yang dari menarik. silat Ada itu. satu hal yang menarik di Tapi- di Indonesia. Iya. Tapi gini Romo apa ya. namanya? eh, Iman itu sudah menjadi sudah menjadi percakapan publik sekarang ya. Akhirnya semua orang sekarang pelan-pelan mulai memahami imannya ya. Pelan-pelan akhirnya yang selama ini mungkin tidak pernah tahu ajaran imannya begini-begini, akhirnya tahu. Itu sebagai satu hal yang bagus lah, sebagai satu percakapan. Karena gini, iman itu juga pada satu sisi untuk saya itu mesti menjadi satu percakapan publik. Dia harus menjadi konsumsi publik supaya dia bisa dikenal dan dimaknai, dipahami oleh semua orang, posisi keberadaan iman masing-masing agama. Dan yang menarik, satu hal mungkin yang menurut saya perlu untuk di Eropa, kebetulan saya ada di Portugal, itu
tentang iman itu satu hal yang privat sekali. Dan jarang itu menjadi percakapan publik. Palingan itu hanya terjadi kalau umat bertanya mengenai, katakan umat saya tanya mengenai iman Katolik, bagaimana ini Romo, bagaimana ini Padre, yang ini nih, como está? Tanya tentang itu. Orang Portugis biasa, orang Portugis itu sangat kental dengan iman Katolikannya, dan mereka biasa tanya-tanya itu, dan menariknya itu menjadi percakapan publik di kita di Indonesia. Jadi itu satu hal yang menarik, apalagi media sosial ini kan semuanya menjadi terbuka kan, seperti itu. Dan itu satu hal yang untuk saya satu hal menarik, hebat apa yang dibuat, tapi mungkin menjadi catatan penting, jangan sampai semuanya berujung pada cita rasa persaudaraan itu jadi runtuh. Ya. Mungkin itu sih bagi saya. Iya. Rasa mungkin itu yang saya mau sampaikan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Romo. Ya, mungkin saya kata-kata terakhir sampaikan Pak. Jadi kami di sini melakukan apologia, jadi pembelahan, karena banyak sekali tuduhan ya terhadap kami Protestan bahwa perjamuan kudus kami itu hanya sekedar simbol. Nah, di sini tadi kita sudah berdialog dan kami sudah jelaskan dasar-dasar Alkitab bahwa perjamuan kudus itu adalah merupakan suatu ya ekaristi atau perjamuan atau ya ekaristi ya yang sangat penting, seperti baptisan, seperti juga dengan baptisan. Dan kalau misalnya dalam mempertahankan keyakinan kami terkait dengan perjamuan kudus, kami memiliki dasar yang kuat secara alkitabiah. Gitu. Kami bisa jelaskan pandangan kami terkait tujuan apa itu makna daripada perjamuan kudus, bahkan tata cara yang kami lakukan itu pun sesuai dengan apa yang diperintahkan di Alkitab. Dasar dari perjamuan kudus itu sendiri kami ikuti. Gitu. Misalnya menggunakan roti dan anggur, misalnya tidak dilakukan di atas altar, ya, karena kami memaknai bahwa altar kami satu-satunya adalah salib. Salib itulah altar bagi kami Protestan, di mana Kristus mempersembahkan tubuhnya sebagai korban di atas altar itu. Itulah yang kami imani. Satu-satunya altar bagi kami adalah salib Kristus. Pak, nah, kemudian Pak Benhur ini dari mana? Saya dari Reform, Pak. Reform, ya. Iya. Gitu Pak Romo. Oke, itu aja dari saya. Jadi kami diskusinya luar biasa. Terima kasih ya Romo. Banyak, siap. Sehat selalu di Portugal. Terima kasih Pak Pauleng, terima kasih. Salam. Terima kasih Romo. Sekiranya kalau ada waktu nanti gabung lagi Romo, kita diskusi santai gitu ya. Tanpa ada, kita juga nggak pernah mengubah iman orang Katolik, tidak gitu loh. Ya. Tapi kita selalu mencermati apa sih yang Alkitab sampaikan gitu loh. Dan hal-hal itu kan segala sesuatu mesti diuji gitu loh. Nah, iya betul. Kalau kita dari Protestan sebagai otoritas ya, sebagai alat ukur pengujian itu ya Alkitab kan? Karena Alkitab itu infallible gitu loh. Dia akan pernah salah gitu loh. Betul. Nah, kalaupun ada kajian pengajaran yang ada di luar Alkitab, memang kita selalu dasarnya apa sih gitu loh, yang dipakai gitu. Apakah tradisi, ataupun kalau dari gereja Katolik itu kan ada tradisi, ada magisterium. Apakah tradisi dan magisterium ini bertentangan tidak dengan gereja, dengan Alkitab yang sampaikan gitu loh. Nah, ini yang selalu kita soroti gitu loh. Bukan berarti kita menyoroti untuk mencari kelemahan atau apa ya, tapi kita ukur gitu loh. Apa yang disampaikan firman Tuhan di Alkitab dengan apa yang diajarkan, apakah sudah sesuai gitu loh. Betul. Di situ. Saya rasa untuk mau cari kelemahan juga bagus. Itu masukan bagus untuk gereja Katolik. Cari saja kelemahannya. Iya. Entah dari tradisi atau dari Katolik menganut magisterium atau mungkin secara biblis
teman-teman Protestan menganggap bahwa secara biblis, secara tradisi atau secara magisterium gereja itu perlu dikritik, ada hal yang kurang. Saya rasa untuk gereja Katolik, saya rasa gereja Katolik terbuka untuk itu. Karena mau bagaimanapun gereja Katolik itu kalau kita ikut sejarah itu dia selalu membaharui dirinya. Nah, ini yang baru saya mau katakan, Romo. Ecclesia Semper Reformanda, betul ya Romo ya? Betul. Sesuai Vatikan II. Dia selalu membaharui dirinya karena gereja Katolik itu untuk dia itu satu hal yang baik apapun itu. Ketika engkau menjalankannya dengan sangat luar biasa, engkau sudah menjalani kehendak Allah. Karena Allah itu baik dan dia maha benar. Tindakanmu benar, engkau sudah berada di pihak Allah. Seperti itu. Sehingga semuanya itu, saya rasa itu satu hal yang bagus dan menarik. Kalau ada, saya rasa itu gereja Katolik pun itu akan terima dengan sangat terbuka. Oke, mantap Romo. Tapi sebelum ini Romo kapan-kapan masuk ya, kita bahas terkait dengan magisterium sama tradisi sama Alkitab ya. Kita coba cocokkan persepsi seperti apa sih ininya, supaya kita saling belajar Romo. Karena gini, memang banyak buku-buku yang saya baca, apakah itu nanti sama dengan apa yang kita sampaikan, kan begitu kan Romo, supaya tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Jadi saya sih lihatnya begitu Romo. Jadi diskusinya santai saja Romo, jangan dikuat-kuatkan. Jadi gitu. Kapan-kapan ya, kalau ada waktu Romo silakan naik kalau saya live. Oke? Terima kasih Romo. Mantap Pak Romo. Terima kasih. Mantap Romo. Siap. Terima kasih ya Romo ya. Terima kasih Romo. Kurang lebihnya kalau ada ucapan-ucapan yang tidak berkenan ya kami juga memohon maaf ke Romo ya Romo ya. Apalagi khususnya nih pada umumnya yang di bawah nih, umat-umat Romo ini kadang-kadang suka panas Romo. Lebih panas di bawah Romo, kita dingin-dingin di atas tapi mereka panas bawah. Ya, itulah supporter Romo. Itulah supporter Romo. Beda supporter, beda ini pemainnya dengan ini penonton. Biasanya penonton itu terlalu semangat mereka. Bahkan mereka kalau mau mereka bisa atur bibir ini supaya bibir ini berkata seperti yang mereka mau. Jadi mohon maaf Romo jika ada juga dari Protestan yang di bawah yang juga komen-komen, dan ini juga belum tentu Protestan dan belum tentu juga Katolik yang di bawah, karena kan ini kan luar umum. Romo bisa. Jadi kita harus makanya ada juga provokator di bawah soalnya. Saya juga provokator. Saya provokator. Saya provokator Romo jujur ya. Tapi provokator saya untuk apa? Mendudukkan gitu loh. Apa yang menjadi tema saudara-saudara kita dari Kristen Protestan dengan gereja Katolik. Yang akhir-akhir ini kan banyak permasalahan kan Romo, nggak bisa menutup kemungkinan kan. Bener ya Romo ya, jujur ya. Ini satu hal yang menarik ini. Bentar lagi Romo ditelepon Paus. Amin kalau ditelepon Paus. Tapi Romo kalau boleh jujur Romo, sebelum nanti turun ya Romo ya. Saya mau cuma tanya nih dari Romo nih, kejujuran dari Romo. Apakah menurut Romo secara pribadi dan ajaran resmi, apakah masih menganggap Protestantisme itu bidat? Gimana? Nih saya mau tanya secara hati sama Romo nih. Pertanyaan saya, ya kan, apakah dalam hati Romo ataupun dalam pengajaran Romo, mungkin Romo kan mengikuti Konsili Vatikan II ya, apakah masih menganggap Protestantisme itu masih ajaran bidat, heretik? Itu satu hal yang saya rasa menarik sekali untuk ini, tapi karena saya harus jawab atas nama gereja. Ya, jadi dalam Konsili Trente, Protestantisme itu masih dianggap seperti itu ya Om Papa Olen. Tapi sebelumnya itu juga sudah terjadi terhadap orang-orang yang hidup pada masa itu. Jadi
tentang yang apa dalam gereja Katolik itu disebut sebagai Protestantisme itu juga dalam konsili Trente itu berkaitan dengan konsili Trente itu selain respons terhadap reformasi Protestan juga bertujuan untuk dalam tubuh gereja sendiri yang tidak sesuai dengan ajaran gereja ya akan dianggap seperti itu. Lalu Kalau menurut dalam konsili dalam konsili Vatikan kedua saudara-saudara Protestan yang dikritik dalam konsili Trente itu ajarannya, bukan orangnya. Dalam konsili Vatikan kedua, gereja menganggap sebagai saudara seiman orang-orang Protestan ya, saudara seiman. Itu dalam konsili Vatikan kedua itu berkaitan dengan pandangan gereja terhadap orangnya. Karena gereja itu tidak pernah membenci orang di luar gereja Katolik. Seperti itu. Apalagi sebagai sama saudara seiman seperti itu. Berarti saudara seiman itu kan sama-sama memiliki iman yang sama kan? Saudara seiman itu benar ya? Gimana? Kalau dikatakan saudara seiman itu berarti memiliki iman yang sama. Begitu? Ya, sama-sama berpusat pada Kristus, tapi mungkin atas dasar refleksi yang berbeda ya, kita bisa berpusat terhadap Kristus yang depan ini kita akan bahas itu. Dilanjutkan dengan Papa Oleg dulu supaya Papa Oleg puas dengan ininya. Iya, tapi untuk saya secara pribadi dalam arti tertentu kita berdebat soal itu tuh memang sensitif ya. Kalau mau ungkapkan sesuatu yang berada di ajaran agama masing-masing itu tuh pasti sangat sensitif, dan gereja Katolik itu pernah mengkafirkan orang lain. Jadi saat orang Islam itu mengkafirkan orang Katolik, mengkafirkan untuk orang Katolik itu istilahnya apa? Istilahnya semacam suatu balasan karena kami dulu pernah mengkafirkan orang di luar gereja, itu tidak ada keselamatan. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya rasa memang agak sulit ya Romo ya. Betul. gitu loh Romo. Ya, tapi Kita poinnya sebagai saya orang- anggap tadi bahwa di ya, Konsili silakan, Vatikan mengatakan bahwa ajarannya yang dianatema, bukan orangnya, gitu ya. Orangnya betul. Di konsili Trente. Iya. Oh, di Konsili Trente Di ya. Betul. Iya. Konsili Trente. Lalu Dan di dalam Konsili Konsili Vatikan Vatikan II, saudara seiman, begitu ya. pandangan gereja terhadap orang di luar gereja, bahwa di luar Oke, gereja oke. itu juga ada keselamatan. Oke. Iya. Ya, Nggak, maksudnya yang di KGK 818 itu kan karena baptisannya kan. Jadi dianggap saudara seiman kan, saudara terpisah ya. saudara terpisah kah? Saya lupa ya. Maaf kalau saya salah ya. Saya bacakan aja lah, daripada nanti Romo lupa, saya lupa ya. Nah, ini ya, saya bacakan ya. Tetapi yang mereka sekarang lahir dan dibesarkan dalam iman akan Kristus di jemaat-jemaat itu tidak dapat dipersalahkan dan dianggap berdosa karena memisahkan diri. Gereja Katolik merangkul mereka dengan sikap bersaudara penuh hormat dan cinta kasih. Sesungguhnya begitu karena mereka dalam baptis, ini yang kita garis bawahi ya. Karena mereka dalam baptis dibenarkan berdasarkan iman, mereka disatu ragakan dalam Kristus. Oleh karena itu mereka memang dengan tepat menyandang dengan nama Kristen
dan tepat pula oleh putra-putri gereja Katolik diakui selaku saudara-saudari dalam Tuhan. Gitu, Ada Romo. catatannya, ada catatan. Ada catatannya, Romo. Ya. Kecuali SPSX. Sedepakantis. Kecuali sedepakantis ya. Itu betul. Hanya memang saya sedikit tambahkan yang itu ya. Gereja Katolik itu mengakui loh baptisan Protestan, tapi tidak semua ada denominasi dalam Protestan. Ya, ya itu kita tahu, itu ada catatan tersendiri. Ya. Ya, Ada- maksud saya gini Romo, dalam baptisan tentunya ada pengajaran. Kan mereka kan mendapatkan pengajaran. Tentunya Iya, gitu iya. kan Romo ya. Nah, tentu di situ pengajaran pasti berbicara tentang protestantisme gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, maksud saya Itu udah ajaran gerejanya kan. Jadi mau ya, mau tidak mau kan dengan predikat sandang protestantisme kan. Tapi di KGG 818 ini mereka sudah dianggap tidak berdosa gitu loh. Betul kan Romo? betul. Tapi Oke, sebagai betul. satu ini apa namanya? Sebagai satu gagasan itu tetap mendapatkan tema dalam gereja Katolik ya. Itu dalam Konsil Oke. Tridentine tidak dibatalkan. Ya, karena gini kan Romo, ini banyak polemik Pak Oleng, ya. Banyak. Romonya mungkin lagi ada aktivitas kali itu udah minta izin tadi. Oke. Sekarang Kita lanjut. Sekarang udah jam Jangan 8, jam 8 malam Iya di sini. benar-benar, jangan Iya. jangan dikeraskan Bapak Oleh. Jangan Enggak, semua ada kita juga. bahas. adem loh. Ini aku nggak Di sini ngegas jam 8.20. Iya, Saya mau makan malam dulu ya. makan malam kan. Oke. Ah, Kapan-kapan Iya. kita gabung lagi. nanti naik ya. lagi Romo ya. Siap, Terima kasih siap. banyak, Kalau boleh Romo. tahu, nih Romo siapa yang RD siapakah atau siapa bisa kita panggil? Kan Saya Romo ada Wahyu. Romo Bayu. Wahyu. Oh, Romo Wahyu. Oke, Romo Wahyu. Terima kasih banyak ya Romo Wahyu. Siap. Oke, Romo Wahyu, terima kasih diskusinya. Terima kasih. Oke. Oke. Bapak Oleng dia nggak puasa itu. Nanti ini sesi berikutnya Nanti. Pak Oleng. Iya. Oke, enggak. Maksudnya Bapak Oleng. tadi kan ekstra dulu. Istirahat dulu. Biar ini biar Oke, nanti ini oke. Oke, kita nanti cari tema yang baru ya terkait ini. Oke, nah ini kita lanjut atau kita istirahat? Wah, saya mau istirahat nih. Beja. Pak Oleng mana? Kalau saya mau istirahat. Bang Benur mau istirahat, Bapak saya udah Oleng. tanggung ini. Ya wes, saya naikkan orangnya, Ya. tapi Bapak saya- Oleng yang ini ya. Mm-mm. Saya dengar-dengar aja dulu Oke, ya. Pak Ben Nur sama terima kasih ya Pak Terima Ben kasih Nur. ya. Oke, Ya, makasih sudah, Bang Bapak. Benur. Saya parkir di sini aja. Ini tak naikkan orang-orang yang ini, nanti siapa tahu mereka lebih pintar daripada Romonya. Selamat pagi Ibu Erlina. Loh dia Selamat nggak main lagi pagi. sebaik-